itu sangat menguntungkan sekali. Karena kita tahu penonton di Indonesia itu bukan main fanatiknya, membawa semangatnya bukan main. Jadi saya harap Indonesia, Pak Erick Thohir maupun nanti Pak Prabowo bisa mengajukan Indonesia jadi tuan rumah di putaran patut keempat. berjuang untuk menjadi tuan rumah ya. Betul, seperti itu. This is a football country. This is a country where football is a passion for over 150 million people. I would even say almost 300 million people, President. They love football. Keputusan final Presiden FIFA. Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah round 4 mendatang. Jakarta, 12 Juni 2025, dunia sepak bola kembali menoleh ke Asia Tenggara. Setelah spekulasi dan harapan panjang, Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk babak round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pengumuman tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers di markas besar FIFA di Zurich, Swiss, yang juga disiarkan secara global dan dihadiri oleh berbagai media internasional. Keputusan ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Mengingat ini adalah pertama kalinya tanah air dipercaya untuk menjadi pusat perhelatan sepak bola paling menentukan menuju Piala Dunia. Indonesia akan menjadi panggung bagi laga-laga panas yang mempertemukan negara-negara elit Asia demi tiket menuju turnamen sepak bola terbesar di dunia, FIFA World Cup 2026. Dalam pidatonya, Infantino menyampaikan apresiasi besar terhadap perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut Indonesia bukan hanya layak secara infrastruktur, tapi juga secara atmosfer, profesionalisme, dan antusiasme publik. Kami di FIFA sangat terkesan dengan komitmen Indonesia dalam membangun sepak bola dari akar rumput hingga level profesional. Dengan atmosfer yang luar biasa, penggemar yang penuh semangat, dan stadion-stadion berstandar internasional. Kami percaya Indonesia akan memberikan pengalaman terbaik untuk semua kontestan round 4, ujar Infantino dengan tegas. Penunjukan Indonesia bukan tanpa perjuangan. Negara ini harus bersaing ketat dengan beberapa kandidat kuat lain seperti Arab Saudi, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Namun akhirnya, kombinasi antara kualitas infrastruktur, keberhasilan penyelenggaraan event-event besar sebelumnya, seperti FIFA U17 World Cup 2023, serta dukungan penuh pemerintah menjadi kunci kemenangan Indonesia. Delegasi FIFA yang melakukan inspeksi beberapa bulan lalu dikabarkan sangat terkesan dengan kesiapan stadion seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion Manahan, Solo, hingga Jakabaring, Palembang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga hadir secara virtual dalam konferensi pers tersebut tidak kuasa menahan haru. Dalam sambutannya, ia menyebut keputusan ini sebagai buah dari kerja keras semua pihak. Ini bukan semata-mata kemenangan PSSI, tapi kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kita telah membuktikan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar. Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, seluruh kementerian terkait, serta semua supporter Garuda yang terus menunjukkan cinta luar biasa pada timnas kita, ucap Erick. Ia juga menambahkan bahwa PSSI langsung membentuk tim khusus untuk menyiapkan segala hal teknis, mulai dari logistik, keamanan, hingga koordinasi antar instansi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo langsung mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Nasional Round 4 untuk mengawal semua aspek penyelenggaraan. Pemerintah memastikan seluruh fasilitas akan memenuhi standar tertinggi FIFA. Kami akan menyulap event ini menjadi bukan hanya pesta sepak bola, tapi juga etalase kemajuan Indonesia di mata dunia, kata Dito. Pemerintah juga akan melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan TNI Polri untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan. FIFA dalam laporan evaluasinya menyebut supporter Indonesia sebagai salah satu yang paling memikat di dunia. Laga terakhir kontra Cina di SUGBK yang viral secara global karena koreografi masif dan dukungan penuh stadion menjadi faktor emosional yang tak bisa diabaikan. Laporan itu menulis, "The Indonesian crowd offers a rare, electrifying experience unmatched event by some of the biggest footballing nations." Bahkan,
Salah satu eksekutif FIFA menyebut aksi visual yang dilakukan Ultras Garuda saat itu sebagai standar baru dukungan supporter di Asia. Round 4 akan diikuti oleh 8 tim terbaik dari Asia yang terbagi dalam 2 grup berisi 4 tim. Masing-masing tim akan bermain kandang tandang, dan 2 teratas dari tiap grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Indonesia, yang saat ini tengah bersaing sengit untuk lolos ke round 4, akan mendapatkan keuntungan besar andai berhasil menembus fase ini, karena akan berstatus tuan rumah dalam laga kandang. Media-media besar seperti BBC, ESPN, The Guardian, hingga Kicker dari Jerman memuat headline terkait penunjukan ini. Mayoritas menyoroti bagaimana Indonesia bangkit dari keterpurukan pasca tragedi Kanjuruhan dan menjelma menjadi tuan rumah yang diakui dunia. From Case to Glory, Indonesia's remarkable football turnaround, tulis The Guardian dalam editorial eksklusifnya. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut kabar ini dengan sukacita. Dalam sesi latihan timnas di Bali, Kluivert mengatakan bahwa ini akan memberi tambahan motivasi bagi para pemain. Bermain di kandang dalam fase krusial seperti round 4 bisa jadi perbedaan antara lolos dan gagal. Ini luar biasa. Tapi syaratnya kita harus sampai dulu ke sana, dan itu butuh kerja keras dari hari ini, ujarnya. Sementara itu, Kapten Timnas Asnawi Mangkuala menyebut ini sebagai dorongan semangat yang luar biasa. Dukungan supporter kita nggak ada obat. Kalau bisa main di GBK di round 4, saya yakin kami bisa menang lawan siapapun. Tak lama setelah pengumuman, situs penjualan tiket pertandingan langsung dibanjiri trafik. Meski laga baru akan dimulai beberapa bulan lagi, ribuan orang sudah memesan akomodasi dan mulai membuat rencana perjalanan ke kota-kota tuan rumah. Di media sosial, tagar seperti round 4 di Indonesia, FIFA Home of Garuda, dan GBK bergemuruh langsung trending di berbagai platform, menunjukkan betapa tingginya euforia publik. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah round 4 ini menandai satu langkah besar dalam upaya membawa sepak bola nasional ke level global. Dari kegagalan dan tragedi, kini Indonesia melangkah ke panggung kehormatan, menjadi pusat perhatian Asia bahkan dunia. Satu hal yang kini tersisa, akankah Indonesia juga berhasil menembus babak round 4 sebagai kontestan, dan menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026? Hanya waktu dan kerja keras yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, seluruh rakyat Indonesia siap menyambut dunia, dan dunia siap menyaksikan keajaiban dari tanah Garuda.